Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gitu semangat ya kan. Kelas 12 terus semangat. Ntar lagi kuliah. Habis kuliah apa? Kawin, ya kan? Habis kawin punya anak. Habis punya anak ngapain? Masya Allah, harus meninggal. Panjang lagi perjalanan lagi ya kan. Nah ini mana nih Akmal, baru 2 Rabiah, yuk aktifin videonya ya. Nah jadi perjalanan kita tuh masih panjang dan kita dituntut harus banyak bekal banyak-banyak, terutama untuk yang untuk perjalanan ke akhirat nanti ya. Jadi saran ana pada antum semua nih, masya Allah nih Rabiah sama si Akmal nih, kok nggak si Akmal, Rabiah lah orang yang pertama itu yang masuk tuh deh. Insya Allah ana harap antum berdua semoga menjadi anak yang soleh dan juga sukses di dunia dan juga maupun di akhirat ya. Uh, jadi harap seperti itu. Gak apa-apa sakit-sakit badan kalian sekarang, sakitkan badan kalian sekarang daripada nanti waktu tua kalian tinggal sakit-sakitan, gak enak gitu. Masih muda ini kalian masih banyak energinya, masih banyak masih tinggi semangatnya. Capai yang ingin kalian capai ya, raih yang pengen kalian inginkan, terutama untuk masalah nanti yang di akhirat itu yang selama-lamanya ada. Nih di dunia ini cuma sebentar kita. Makanya orang yang paling cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan aman ibadahnya untuk nanti gitu. Orang profesor, doktor, S2, S3 kalau misalnya antum mau seperti itu silahkan, nggak masalah ya, itu nggak masalah. Tapi ingat, itu hanya cuma sebatas aja. Antum meninggal cuma taruh aja batu nisan. Habis itu nggak ditanya nanti di kuburan kamu tamatan mana, S2 apa S3, nggak ada tanya ya. Makanya kalau hanya gelar itu hanya sebatas batu nisan aja, nggak ada yang urus. Setelah antum meninggal, keluarga antum pun lama-lama ngelupain antum, anak antum pun nanti lama-lama mungkin ingat, cuma jarang melihat, jarang berziarah, mungkin bisa jadi ya. Nah cuma ada satu lah yang bisa nemenin antum tuh tadi, nanti amal ibadah antum makin bagus, antum amal antum makin bagus rupanya. Jelek sikit amal antum, banyak dosa antum, yang jelek lah rupa si amal itu tadi, bukan si Akmal ya, si amal. Jadi persiapkanlah untuk kita sama untuk anak juga, untuk antum semua, nggak apa-apa sakit-sakit aja badan kita. Nah pun mumpung lagi masih muda pun juga, masih dikatakan muda, ayolah kita bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian ya. Jangan sakit-sakit dulu mati kemudian ya, senang-senang mati kemudian ya, udah senang-senang terus langsung meninggal. Oke ya, ini Muhammad Yunus. Muhammad Yunus, halo, aktifkan videonya Muhammad Yunus. Oke, kita lanjut ya. Kemarin kita sudah bahas tentang kemarin antum nengok video Ana nggak? Kemarin Ana berhalangan hadir. Antum nengok video Ana nggak tentang masalah teori evolusi ini? Apa Ana bilang? Garis besarnya aja lah. Ya ini semua cuma teori, cuma hipotesis, nggak ada dasaran kepastian gitu. Ya ini cuma kita sudah belajar aja. Betul. Yang pasti itu ya yang udah diajarkan di agama kita.
Betul sekali, Rabi'ah. Diingat ya, ini hanya sebuah teori. Mereka ini menyambungkan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa disambungkan. Jadi mereka disambung-sambungkan gitu, ya. Ini bisa aja nyambung-nyambung kalau misalnya yang dipaksa sambungkan. Bisa nggak menyambungkan kayu sama besi? Bisa kalau disambung-sambungkan. Bisa nggak nyambungkan besi sama air? Bisa nggak? Ya bisa kalau misalnya disambung-sambungkan. Masalah itu nggak bisa, gitu. Seharusnya nggak bisa, cuma dipaksakan disambung-sambungkan. Jadi kalau misalnya ada untuk teori evolusi antara monyet jadi manusia, ada yang disebut nama missing link namanya. Orang-orang pada evolusi itu pasti familiar dengan namanya missing link. Missing link itu artinya adalah sesuatu yang menghubungkan ini ternyata nggak ada nih. Misalnya antara A, B, C. Orang itu berpikir kok bisa ya ada A langsung ke C tanpa yang namanya si B. Misalnya A, B, C kan. Mau ke C harus melewati si B dulu. Jadi mereka langsung A, kok bisa A langsung ke C ya? Nah, jadi yang B ini karena mereka nggak nemukan jawabannya, mereka nggak menemukan jawabannya kenapa kok bisa A, kok nggak bisa ada, kok bisa sih langsung ke C? Makanya mereka menyimpulkan konsep missing link. Missing link itulah mereka masih juga kekeh bahwasanya masih ada sesuatu yang kita tidak tahu yang menghubungkan antara A ke C. Nah, makanya itu ya, orang yang sudah tertutup hatinya itu masih terobsesi dengan masalah ilmu itu, lalu bisa gila. Nah, jadi antum belajar boleh gitu, cuma jangan sampai apa kali, apa pula ya kan. Jadi jangan apa kali ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemarin udah masuk ke bagian teori asal-usul kimia ya, asal-usul kehidupan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian teori evolusi. Nah, jadi evolusi itu berasal dari kata evolve. Nah, evolve itu artinya perubahan. Nah, ingat ya, perubahan ini seperti kayak burung finch. Nah, ini burung finch nih. Ini adalah burung yang di kolektor si Darwin. Nah, mereka bahwasanya ini satu jenis, namun bentuk paruhnya yang berbeda-beda. Tapi mereka satu jenis, gitu. Jadi mereka awalnya dari A, ini kemungkinan nenek moyang finch ini bentuk paruhnya seperti nanti mereka lama-lama jadi berubah paruhnya. Ada yang tipe penyanyi, ada tipe pemakan kaktus, paruh runcing, tanah kecil, tanah sedang, dan lain-lain sebagainya. Dulu mereka, dan ini masih yang namanya teori aja nih, kemungkinan. Nah, ini buatnya kemungkinan nenek moyang finch ya. Jadi itu tadi ya. Sebenarnya kita ngapain sih Ustadz mempelajari ini kan gitu? Itu semuanya hanya kemungkinan, teori nggak jelas gitu kan. Jadi ini anak harap tuh hanya sekedar tahu aja ya, sekedar tahu. Oh, cuma jangan antum amalkan ya. Oh ya pula ya, oh iya ya, nah, jangan seperti itu ya. Ini Muhammad Yunus, Abdurrahim, Dimas, aktifkan videonya. Nanti kalau nggak ada absen di alfa antum kan sayang gitu kan. Oke ya. Nah, jadi kan bentuk paruh ini ya emang sudah dibuat sama Allah sedemikian rupa walaupun dia jenisnya sama. Karena apa? Mereka hidup di tempat yang tempat tinggalnya berbeda-beda sumber makanannya. Nah, contoh hewan yang ada insektivora besar, ada insektivora kecil. Insektivora tahu nggak sih? Hewan pemakan insek. Insek itu apa? Serangga, insektivora, karnivora, herbivora, ya omnivora. Jadi yang mereka karena ditempatkan Allah itu di wilayah tempat banyak inseknya yang kecil. Nah,
Ya, insek kecil itu seperti apa? Kayak semut, kayak kutu, kayak kepi dan lain sebagainya. Yang lebihnya tidak lebih dari 1 cm atau paling besar 1,5 cm ukurannya. Lalu ada insektivora besar. Nah, insektivora besar ini lebih dari itu, bisa 2 atau 3. Nah, contohnya apa? Banyak. Belang sembah, kupu-kupu, tawon, lebah, apa tungau? Capung. Oh, capung, gitu ya. Dia besar gitu ya. Jadi mereka emang diciptakan Allah sesuai dengan habitatnya dan memang itulah jenisnya gitu. Sama kayak kucing itu yang banyak jenisnya, banyak tipe makanannya pun beda-beda. Nah ya, kucing ya makanannya kecil-kecil, kalau harimau makanannya besar-besar kan gitu. Disesuaikan Allah dengan kebutuhannya, bukan karena mereka berubah kucing lama-lama jadi harimau, tidak ya. Nggak bisa lama-lama kucing jadi harimau gitu, emang sudah seperti itu. Oke. Gak ada yang namanya dari awal tuh satu sel namanya. Sel eukariot awalnya, sel bakteri, lalu pecah kongsi jadi satu eukariot jadi prokariot. Nah, itu ya. Itu dia, burung finch. Nah, oke. Ini masalah teori Darwin pun banyak juga yang menyangkal, ada bukunya, buku menyangkal teori Darwin gitu dia. Kesalahan-kesalahan teori Darwin banyak itu bukunya ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan sih sebenarnya di sini, suatu makhluk hidup itu sebenarnya bisa punah apabila terjadi namanya kompetisi. Nah, kompetisi ini merupakan siapa yang bisa bertahan, itulah yang dia menang, itulah yang bisa hidup. Siapa yang bisa kuat, itulah yang menang lah, itulah ibarat hukum rimba kan gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu makhluk dia tidak tahan atau berada di suatu tempat, dia bakalan hilang lama-kelamaan karena habitatnya dulu tuh sebenarnya kayak gini. Namun karena perubahan zaman, karena ada campur tangan manusia, misalnya terjadi pemburuan, terjadi namanya iklimnya itu tiba-tiba berubah drastis, ya lama hewannya ini punah gitu. Padahal sebelumnya dia bisa bertahan gitu. Namun lama-lama tidak tahan, dia lama-lama meninggal. Nah, itu disebut dengan kompetisi. Dan anda rasa pun setiap makhluk hidup ini pun pasti gak pun perlu kompetisi, dia mempunyai rezekinya masing-masing. Tuh, manusia punya rezeki, apalagi tumbuhan yang lain kan. Mereka hidup di mana aja pun bisa hidup, bisa tetap makan mereka. Nah, cuma yang membuat kompetisi ini adalah sebenarnya adalah campur tangan dari makhluk lain seperti manusia atau namanya alam lah gitu. Ya, misalnya tiba-tiba ada gunung meletus, gunung Krakatau misalnya paling terkenal tuh ya, gunung Krakatau sampai abunya sampai ke Afrika. Itu bisa, yang tidak tahan manusianya atau tidak makhluk hidupnya nanti bakal meninggal. Betul ya. Jadi yang bisa bertahan yang sisanya. Gitu. Tahu antum ya, letusan gunung Krakatau atau letusan gunung Pompei. Antum pernah tahu nggak gunung Pompei? Atau di zaman dulu, zaman apa itu namanya, yang gunungnya meletus, habis itu di kaum apa gitu, kaum Sodom nggak salah ya, kaumnya Nabi Lut, iya, iya gunung apa gitu kan, dia meletus tiba-tiba ya, semuanya orang itu terawetkan secara alami, yang membatu secara alami gara-gara abu vulkaniknya. Tahu ya? Nah, kurang lebih seperti itulah. Dia yang tidak bisa bertahan ya mati, meninggal gitu.
Namanya kekuasaan Allah tidak ada yang bisa, namanya kalau Allah mati, kalian matilah kita semua, kan gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada namanya seleksi alam. Ini tadi ada kompetisi, ada juga namanya seleksi alam. Nah, seleksi alam itu tadi Darwin menjelaskan bahwa seleksi itu evolusi terjadi melalui seleksi alam. Itu tadi, siapa yang tidak kuat dia yang kalah, gitu. Nah, sejauh ini ada nggak pertanyaan nggak kira-kira? Jadi kan yang membedakan yang apa perbedaan mendasar antara teori Lamarck sama Darwin itu apa? Nah, jadi kalau misalnya ini lah di sini dia masuk ke bagian sini. Itu apa tuh? Nih, jadi kan teori Darwin sama Lamarck itu sama-sama menyatakan bahwa evolusi itu ada. Bahwa evolusi itu berangsur-angsur ke generasi berikutnya. Nah, jadi kalau misalnya mereka ini sama-sama harus mendapat seperti itu. Menjelaskan bahwa ini salah satu contoh evolusi yang terkenal adalah evolusi panjang leher jerapah. Nah, si Darwin maupun Lamarck dia itu menjelaskan bahwasanya leher jerapah merupakan hasil dari evolusi. Nah, mereka bahwasanya jerapah ini dulunya pendek gitu. Karena makan di tempat tinggi lama-lama lebih tinggi gitu lehernya. Nah, jadi mereka pun masuk keturunan ke leher panjang ya. Itu kalau menurut si Lamarck. Nah, kalau si Darwin menjelaskan bahwa leher panjang itu berbeda-beda karena adanya variasi dalam populasi jerapah. Nah, jadi ada namanya jerapah yang leher pendek dan ada juga yang leher panjang. Nah, namun leher pendek ini tidak bisa yang namanya beradaptasi, lama-lama meninggal. Seleksi alam. Nah, jadi tinggallah yang namanya jerapah yang leher panjang. Jadi gini ya, untuk membedakan. Kalau si Lamarck dia ini membedakan bahwa dulu adanya jerapah pendek lama-lama jadi panjang. Sudah. Kalau yang namanya si Darwin, dulu jerapah ini banyak variasinya, ada yang pendek, ada yang panjang, ya. Nah, yang pendek ini tidak bisa bertahan hidup, jadi sehingga hiduplah yang panjang saja, sedangkan yang pendek meninggal. Begitu sih. Paham nggak sejauh ini? Itu bedanya. Kalau si Darwin berarti dia berhubungan dengan seleksi alam yang Iya, seleksi alam. Jadi ada dua tipe jerapah, satu yang pendek, satu yang panjang. Karena tempat makanannya tempat yang panjang daunnya, makanya si pendek meninggal. Nah, kalau si jerapah masih hidup. Nah, kalau si Lamarck ini hanya ada satu jerapah, yaitu jerapah leher pendek. Karena jerapah ini dia naik tingginya, leher yang panjang. Jadi lama-lama kelamaan, jadi panjang lehernya menurut keturunannya, itu sebetulnya si Lamarck. Nah, dari sini pun gimana? kalau Lamarck berarti dia menyinggung ke teori evolusi. Iya, betul sekali. Tapi mereka sama-sama bahwasanya evolusi ini ada gitu. Sama-sama yakini bahwa ada perubahan. Jangan gitulah. Antum pernah tahu nggak ada yang namanya suku atau suku apa gitu? Dia naruh leher mereka cincin. Tahu cincin makin panjang lehernya, makin panjang itu cincinnya, dia itu di mereka nggak tahu, lupa, nanti anda coba cari. Makin cantik dia. Antum tahu nggak sih? Coba tuh anda searching dulu ya. Suku Dayak. Suku apapun anda lupa. Sama kayak naruh yang di bibirnya kan, Ustaz? Iya. Bibirnya kayak di sini nanti ada cincin juga di situ. Oh, ini suku Thailand, dalaman Thailand. Suku Karen namanya, Karen, leher panjang. Nah, jadi mereka bilang ini bahwasanya semakin panjang lehernya, semakin cantik rupanya, ya kan?
Nah, inilah ibaratnya kayak teori si Lamarck ini. Kalau semakin panjang lehernya, makin cantik dia. Terus anak dia nanti, anak si leher panjang nanti sama juga lehernya juga jadi panjang gitu, ya kan? Nah tapi ini tidak terbukti gitu. Tidak terbukti kenapa? Karena anak mereka pun lehernya masih pendek gitu, ya kan? Nah ya pun lehernya pendek. Ini lagi browsing nampak nggak sih? Nggak nampak ya? Nampak apa nggak? Nampak ya. Ini nampak nggak? Ah, nampak ya. Jadi kalau leher panjang ini ya. Jadi anaknya pun tetap juga leher pendek gitu. Ada juga di Cina itu ada namanya tradisi namanya kaki kecil. Kakinya kecil di Cina. Jadi dia pakai sepatu. Pakai sepatu kecil dia seperti ini. Semakin kecil itu kakinya, semakin cantik dia. Ini salah satu menyiksa juga nih. Tengok sampai kayak gini kakinya. Antum nampak nggak? Seperti ini kakinya. Jadi ini ya juga salah satu hal yang aneh menurut ana, ya kan? Jadi ini sampai kayak gini dia. Ini perbandingannya. Itu zaman-zaman dulu nih sampai kata terlipat gini. Jadi kakinya dipaksa terlipat seperti ini. Jadi seharusnya menurut si Lamarck ini ya, menurut si Lamarck ya. Kalau kakinya udah dipaksa seperti ini, berarti lama anaknya itu juga kakinya kecil gitu. Ya, kakinya juga jadi lama-lama makin kecil nyusut tuh. Tapi tidak ternyata. Kakinya ya tetap juga besar gitu kan. Nah, coba antum merasakan kayak antum pakai sepatu sempit, coba lah. Lecet kaki antum kan, sampai dilipat-lipat gini kakinya. Kayak mana sakitnya itu. Nah, oke. Ya. Iya gabut. Nah ini antum nampak nggak e-booknya? Nah inilah kita balik ke e-book ya. Oh iya, tunggu ini dulu share screen-nya ya. Bentar. Ini nampak nggak? Nih ya, nampak kemari ke e-book dapat. Udah ya. Sip. Nah, itu dia perbedaannya. Oke. Antara Lamarck dengan si Darwin. Ya. Nah, jadi pun mereka buat bukti. Makanya bukti-bukti ini cari buktilah gitu kan. Buktinya gimana? Nah, ini ada bukti fosil. Nah, fosil ini ada nih fosil ikan. Ada namanya fosil daun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak fosil yang berasal dari makhluk hidup yang telah punah, betul. Namun, terdapat juga beberapa fosil yang makhluk hidup ternyata masih ada atau mirip dengan yang masih yang sekarang. Nah, itu menurut mereka. Fosil biasanya ditemukan secara kebetulan dan jarang sekali ditemukan fosil dalam keadaan utuh. Jadi gini, semuanya fosil itu. Nah, fosil itu misalnya nih, ini adalah tengkorak orang Yunani purba. Jadi mereka ini kan semuanya, mereka dapat fosil itu kan mereka jarang sekali dapat fosil yang utuh. Mereka hanya sebagian,
sebagai sepotong ini, sepotong tangan, sepotong jari aja, sepotong jari sekutil gini, mereka udah bisa menyimpulkan satu badan. Oh ini badan sini bisa badannya kayak gini gitu. Sebenarnya mereka nggak seperti itu, nggak seperti itu my friend. Jadi kalau misalnya menyimpulkan suatu badan, ya emang kita harus menyimpulkan semua satu badan gitu. Jadi kita nggak menghayal-hayal. Masa mereka menemukan satu kuping, maksud tulang rahang aja udah mereka menyimpulkan bahwasanya oh ini tulang apa ini dulu, tulang manusia zaman dulu nih gitu. Rupanya emang tuh rahang monyet gitu. Emang rahang monyet yang emang hidup zaman dulu itu gitu. Dan mereka langsung menyimpulkan bahwasanya ini fosil manusia. Nggak bisa. Nah, contoh inilah ada namanya fosil kuda. Pada masa Eosin, nah Eosin ini ada namanya kuda kecil disebut namanya Hyracotherium. Ini itu kuda kecil. Lama-lama mereka mungkin dapatlah ini fosilnya ini. Terus mereka berevolusi, jadilah kuda kayak sekarang. Nah, mereka berkesimpulan seperti itu. Ya. Dari kecil aja itu tulang bisa menyimpulkan satu badan. Nah, rasa ini tidak ilmiah. Ya. Rasanya tidak ilmiah. Jadi kalau misalnya kalian mau berpendapat, ya cari buktinya, mana dalilnya. Ustaz, Anda mau buktikan bahwasanya bumi itu datar, bumi itu flat, Ustaz. Oh, oke. Mana buktinya gitu? Apa buktinya? Antum bahwasanya bumi itu bulat. Oh ya udah cari buktinya, apa buktinya gitu. Itu sarah antum kalau misalnya antum mempunyai hal sesuatu, antum bisa ada dalilnya dan sahih dan tidak bisa ada yang belum bisa ada orang menyangkal, ya nggak apa-apa, itu dia nggak benar gitu. Ya, tapi ingat semuanya itu tergantung dari semuanya Al-Quran dan Sunnah, tidak ada yang lain daripada hal itu. Ya, semuanya masih hanya sebatas kesimpulan atau hipotesis sementara. Ya, Anda iseng-iseng lah nyari fosil kuda. Ya Ustaz, rupanya Ustaz emang dari dulu Ustaz kuda itu kecil gitu. Kurang kerjaan antum namanya. Ya. Nah, terus namanya homologi. Nah, homologi itu adalah struktur fisik makhluk hidup yang sama. Homologi itu sama ya. Jadi ada beberapa struktur kita emang ada mirip antara anjing, kuda sama burung. Nah, ada yang mirip. Ada sama-sama memiliki namanya radius, ada juga namanya ulnanya. Ada juga namanya lengan atas. Sama-sama mirip juga. Nah, ini kan antum tengok ada namanya anjing. Ini ada radius, ada namanya ulnanya juga. Ada juga di bagian kuda juga ada, bagian burung juga ada. Nah, ini emang mereka mempunyai semua spesies yang beda, namun mempunyai struktur tulang yang hampir sama, ya, struktur tulang yang hampir sama. Tetapi tetap bentuknya yang berbeda. Sama-sama mempunyai tulang, sama-sama mempunyai tengkorak, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tulang ikan paus nih. Ya, tulang ikan paus, tulang ikan. Ini embrio. Ini ada embrio. Ini yang mukanya si Dimas nggak ada ya? Si Rifki, Yunus, Fatur. Ayo perhatikan Dimas ya. Ini Yunus nih juga, Rifki, Fatur. Bentar keluar bentar ya Zat. Kemana Yunus? Disuruh ngambil donjer Zat. Habis itu balik lagi ya Yunus. Oke. Ini si Rifki, Fatur.
Nah, ini orang yang AFK ini. Nggak nampak dia ada, cuma dia diam aja. Terreport nanti orangnya. Report aja Sat. Nah, report aja nanti. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini-gini nih, kalau kayak si Yunus nggak apa-apa, Ustaz, ana izin Ustaz, ngambil daun jeruk nggak masalah gitu, nanti masuk lagi gitu kan. Nah, nggak masalah izin gitu. Nah, ini kayak si Rifkin, nampak mukanya habis itu hilang mukanya. Nah, muncul lagi ya. Nah, muncul lagi. Nah, muncul lagi rambutnya. Ya. Ini orang kayak gini Anda anggap ini nggak masuk gitu. Kalau misalnya nggak nampak, tuh ya. Jadi sayang gitu. Jadi kalian letakkan aja handphonenya, kalian masuk dan letakkannya untuk apa gitu kan? Ingat yang kalian bilang tadi di awal, sakitkan badan kalian sekarang daripada sakit nanti badan kalian waktu tua. Karena terlalu apa? Terlalu banyak bekerja. Kalian masih muda, capekkan diri kalian sekarang. Capekkan belajar kalian sekarang. Capek tabung-tabung sakit-sakit nggak apa-apalah. Tabung kalian. Sehingga nanti kalau misalnya tuanya nanti kalian tinggal enak-enak, tinggal goyang-goyang kaki gitu. Jangan tua kalian juga masih kerja. Ya. Masya Allah, super sekali. Ya. Nah, gitu ya. Ingat, kata Rasulullah bilang, orang yang paling cerdas itu bukan karena orang banyak gelarnya, tidak. Orang yang cerdas karena dia mempersiapkan nanti di hidup selamanya. Apa yang dibawanya? Itu yang dibawanya. Gelar cuma sebatas batu nisan aja, habis itu nggak ada lagi. Nggak ditanya di kubur itu berapa. Kalau lulusan S2 apa S3? Nggak ada. Kalau lulusan S1 ya, S1 mana? Unimed. Apa? Harapan dan lain sebagainya. USU ya. UI pun nggak peduli dia. Malaikat tuh. Mau lulusan luar negeri pun nanti nggak peduli dia. Ya, antum udah tahu lah kisi-kisi apa yang ditanya nanti. Itu nanti bakal ditanya. Nggak ada itu tanya embrio evolusi itu betul-betul apa enggak? Apa integral ini, apa limit ini, tak ada itu ditanya seperti itu ya. Antum boleh belajar itu boleh. Cuma untuk mempertahankan tubuh antum, kalau aku nggak belajar ini, anda nggak bisa makan, anda nggak bisa makan, anda nggak bisa beribadah gitu. Itu aja. Boleh antum nyari dunia, boleh untuk buat antum sehat, antum bisa berdoa, buat antum seperti itu untuk nafkahi orang tua, nafkahi anak ini jadi anak yang soleh, beri dia belajar, beri dia edukasi supaya supaya pintar gitu. Oke ya. Oke, sekian tuh hari ini. Terima kasih untuk teman semua yang sudah datang. Jazakallahu khairan. Semoga antum dimudahkan Allah semua cita-citanya, dimudahkan Allah semuanya apa yang antum inginkan. Semoga antum nanti jadi anak yang soleh ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.